mengumumkan. Dan ini merupakan tindak lanjut daripada pertemuan kemarin minggu lalu yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Dan tadi kami melakukan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengungkap tentang bagaimana adanya hingga terbongkarnya skandal korupsi di Pertamina hingga merugikan negara ribuan triliun. Ahli Lahadalia akan membangun kilang minyak yang berskala paling besar di dunia. Dan ini sudah pasti bahwa Indonesia akan menjadi negara petrodolar. Artinya permainan ini sangatlah serius, sehingga Prabowo menyampaikan sebagaimana menindaklanjuti apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi kini ditindaklanjuti oleh Prabowo Subianto. Bagaimana kisahnya? Ayo ikuti media ini. Mari kita tonton bareng-bareng. Wow, wow. Saudara, keinginan Indonesia untuk bisa menjadi petrodolar atau negara petrodolar sesungguhnya kini sudah diambang mata dan akan tuntas. Wow! Namun kala itu Pak Jokowi tak memiliki daya karena dikepung oleh mafia. Kini mulai dibongkarnya dan upaya karena dia menghadapi skandal korupsi yang menggurita. Demikian pula di zaman Presiden SBY juga untuk menghadapinya tentu saja mengalami signifikan kesulitannya. Untuk itu saudara, mana kisahnya hingga bagaimana menyelesaikan hal ini dan Indonesia great again dan Indonesia jadilah negara petrodolar. Mengumumkan. Dan ini merupakan tindak lanjut daripada pertemuan kemarin minggu lalu yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Dan tadi kami melakukan rapat untuk membahas implementasi teknis, di mana salah satu di antara yang kami bahas adalah fokus pada refinery yang tadinya kita akan bangun kurang lebih sekitar 500.000 barel karena kita impor sekitar 1 juta barel per day. Tadi ada terjadi perubahan, akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barel dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik ada di wilayah Kalimantan, kemudian Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Papua, sehingga ini menjadi pemerataan. Yang kedua, kita tetap akan membangun storage yang kapasitas sekitar 1 juta barel per day. Saudara, Anda bisa bayangkan jika kita sudah membangun 1 juta barel per hari itu, tentu saja dengan hadirnya kilang minyak ini akan muncul jutaan tenaga kerja. Di samping itu, kita juga akan langsung melakukan pembangunan DME sebagai substitusi daripada LPG. Ini juga kita akan lakukan. Jadi Saudara, makin membanggakan dan membanggakan. malam Presiden Prabowo itu di sela-sela pertemuannya dengan calon presiden Vietnam ya, itu menyempatkan teman-teman memanggili kabinetnya sampai malam hari begitu ya, mendiskusikan langkah-langkah strategis terbaru. Nah, yang ditelurkan tidak jauh dari yang namanya migas, teman-teman. Luar biasanya apa yang selama ini menjadi unek-unek ya presiden-presiden sebelumnya, termasuk Presiden Jokowi itu yang paling istilahnya Presiden ke-7 Jokowi ini yang paling geram gitu ya terhadap kepersoalan impor migas, minyak dan gas ini, akhirnya benar-benar dieksekusi oleh Presiden Prabowo, teman-teman. And it's a very good news for all Indonesia. Apa yang telah dipaparkan oleh rekan itu maha dahsyat dan luar biasa. Dan untuk itu saudara, mari kita ikuti terus karena ini sangat penting. Jangan kemana-mana.
Dua kelompok pembangunan besar yaitu minyak dan gas ini dalam proyek strategis nasional. Nanti kita lihat. Tapi itu sudah masuk dalam program strategis dan prioritas hilirisasi. Ya. Ini kabar yang sangat bagus ya. Setelah bertahun-tahun gitu ya, tidak ada gregetnya gitu ya. Hanya impor sampai Presiden Jokowi pernah marah ini seperti ini. Batu ini. bara bisa disubstitusi menjadi gas, sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lah ini yang senang impor ini yang. Saudara, sindiran halus oleh Pak Prabowo, oleh Jokowi itu adalah merupakan tamparan keras bagi kalangan koruptor atau skandal korupsi yang saat ini tengah ditangkap dan ditangkap. Dan mereka adalah para bajingan, sudah selayaknya dihukum mati, karena bajingan ini tak akan pernah berhenti dan tak akan berhenti kalau tak dihukum mati. Dan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Saudara, apa yang telah dipaparkan oleh Presiden Jokowi itu tentu saja merupakan batu sandung untuk mereka-mereka yang saat ini mulai masukkan satu-satu ke dalam jil. Dan ini cocok untuk hukuman mati dan mati. Artinya Presiden Jokowi sudah mengingatkan berkali-kali, bahkan sudah diancam di depan publik. Tetapi dasar mereka adalah kalangan garong dan garong, mereka lakukan terus. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin, ya udah. Saudara, oknum mafia migas atau skandal migas ini sudah sering diingatkan oleh Pak Jokowi atau Presiden Jokowi sebelumnya. Tetapi mereka malah ngeyel, bahkan mereka berani mengancam Jokowi. Hal inilah yang membuat sejumlah pihak menjadi berang, termasuk Prabowo sendiri, berang terhadap oknum itu. Terus melakukan, dan mereka menyebutkan bahwa apa dayanya Jokowi, karena semua pemegang hukum adalah kita, polisi kita, jaksa kita, hakim kita punya semua, sehingga mereka seenaknya mereka berbuat bersama-sama dengan kelompok dan didukung oleh partai kebo. Inilah kerugian negara tahun 1.000 triliun, bahkan di atas itu. Dan sepantasnya mereka ini dihukum mati karena kejahatannya sudah sering diingatkan sebelumnya oleh SBY, kemudian Presiden Jokowi. Karena itu saudara, menyatunya 3 presiden, mulai dari Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan Presiden Prabowo, maka tidak ada kejahatan yang bisa lolos di tangan ketiganya dan masukkan semua ke dalam bui dan hukuman mati. Impor minyak sama, lifting produksi minyak kita, sumur-sumur kita masih banyak kok. Dan Pak Jokowi untuk merehabilitasi dan menyelesaikan itu menunjuk seorang mantan wakilnya. Siapakah gerangan orang itu? Dia adalah Ahok, dan Ahoklah mengecewakan. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Enggak. Saya pelajari secara ini enggak. Nah, kita bedah dulu tentang gas gitu ya. Gas ini ingin dirubah oleh Presiden Prabowo ya, memanfaatkan suplai batubara atau produksi batubara Indonesia jadi gas. Ini ide lama dari Presiden Joko Widodo pada saat itu ya, pada saat beliau menjabat gitu ya. Saudara, apa yang dijelaskan oleh rekan kita merupakan gambaran bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan upaya, namun yang bajingan adalah oknum-oknum itu.
Karena itu saudara, ikuti terus karena media ini akan menyelesaikan serta mengungkapkan bagaimana sebetulnya kejadian dan bagaimana sehingga terjadi skandal yang merugikan negara hingga per 1 tahun ribuan triliun saudara, dan itu mengecewakan seluruh bangsa Indonesia. Analisanya tentu Presiden Prabowo harus menaikkan lifting migas dalam negeri, kan begitu ya, baik itu dari sumur lama maupun sumur baru. Logikanya harusnya begitu, karena apa? Membangun refinery banyak-banyak tapi harus ada pasokannya, kan seperti itu. Tidak mungkin rasa-rasanya hanya mengandalkan impor gitu. Yang jelas dengan adanya refinery ini menggunting tadi persoalan-persoalan distribusi maupun pengolahan ya teman-teman. Kedua, dengan adanya refinery baru, kilang baru gitu kan, juga menghasilkan yang namanya petrochemical teman-teman. Petrochemical itu juga penting untuk berbagai macam industri dasar. Kalau misalkan proyek strategis nasional itu juga ada rencana pengambilan lifting baru, wah itu luar biasa teman-teman. Berarti Presiden Prabowo itu ingin ya mengulangi kembali sebuah kejayaan bangsa kita bersama, yaitu zaman petrodolar. Jadi Indonesia teman-teman pernah mengalami masa-masa kejayaannya menjadi sebuah negara petrodolar yang sangat luar biasa. Hanya saja karena terlalu banyak kita ekspor, tidak ada storage, akhirnya apa yang terjadi? Ya, intinya adalah Singapura tanpa tambang minyak, tapi kenapa dia memiliki kilang? Dan disinilah sumber kekayaan Singapura itu meledak karena bekerja sama dengan koruptor Indonesia. Seperti itu, akhirnya impor. Saudara, apa yang barusan diungkapkan oleh rekan kita itu tentu saja merupakan salah satu ungkapan yang maha dahsyat dan luar biasa, dan selanjutnya tentu merupakan salah satu dambaan bagi pemerintah Indonesia. Dan hal ini kita akan mengingat kembali sebagaimana yang dipaparkan oleh rekan itu bahwa Indonesia pernah menjadi negara petrodolar. Dan akankah kita mengulangi lagi sebagai Indonesia menjadi negara petrodolar? Tentu semua itu kembali ke kita semua. Dan bagaimana pengawasan kita, terutama rekan-rekan yang ada di bidang media. Dan itu pun juga kita harus betul-betul mawas diri dan jemennya yang super ketat yang bisa mampu segalanya. Nah, menariknya menurut Pak Bahlil ada tuh pembangunan storage. Kemudian Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Papua, sehingga ini menjadi pemerataan. Yang kedua, kita tetap akan membangun storage yang kapasitas sekitar 1 juta barel per day. Saudara, tentu saja pertemuan kita ada awal dan juga ada akhir. Semoga informasi yang kami paparkan ini adalah merupakan informasi yang menjadi masukan berharga bagi kita semua, terutama kepada masyarakat yang saya Kino Samsudin Mirsab melaporkan. Semoga informasi ini bisa menjadi masukan berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.